الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المصلى إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang faslun as-siwak, ya. Fasal tentang siwak. Ya, nah pada pertemuan bulan yang lalu, ya, itu sudah kita pelajari baru sedikit. Nah, sekarang kita akan ya melihat beberapa dalil ataupun argumen ya yang menganjurkan atau memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita bersiwak ya ataupun membersihkan mulut kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. As-siwaku sunnatun mutlaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi wa huwa haditsun sahihun rawahu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya ya bersiwak itu adalah suatu yang sangat disunnahkan. Ya, artinya sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa disunnahkan? Karena di sini ada satu hadis Nabi katakan as-siwaku madharatun lil fammi. Ya, karena siwak itu ya akan apa? Mensucikan. Ya, apa yang mensucikan dengan siwak? Mulut kita. Ya, tuh. Jadi dengan bersiwak itu nantinya ya bagian pada mulut kita akan bersih. Ya, karena kita kan dalam beribadah bukan saja dianjurkan ya memakai wangi-wangian untuk jasad atau tubuh kita saja. Ya, akan tetapi dari segi ya anggota mulut kita yang kita pakai untuk membaca ya, baik itu bacaan yang merupakan rukun ataupun yang bukan rukun ya, dalam hal ini mulut kita itu pun harus kita baik kita bersihkan
Ya, jangan sampai saat kita beribadah, ya, kondisi, ya, mulut kita, mohon maaf, ya, dalam keadaan bau yang tidak sedap, ya, atau bau yang tidak enak, yang nantinya, ya, bukan saja akan mengurangi kualitas ibadah kita, akan tetapi juga akan apa? Ya, akan mengganggu orang-orang di sekitar kita kalau kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, itu. Nah, makanya kita dianjurkan tuh oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, mardatun lirabbi. Ya, dengan bersiwak itu juga akan mendatangkan keridhaan dari Allah atau dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena yang namanya kebersihan itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, itu sangat sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa? Ya, dalam melakukan sesuatu apapun, apalagi namanya ibadah, kita dianjurkan untuk apa? Selalu bersih, ya. Baik. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ya, artinya sahih, hadisnya ini tidak diragukan lagi. Ya, baik dari segi sanadnya dan juga perawinya. Ya, kalau sahih ini insya Allah, ya, tuh nggak akan kita ragukan lagi. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i. Ya, begitu juga, ya, dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Baihaqi dan Nasa'i, sanadnya juga hadis ini merupakan sanad yang yang sahih. Ya, jadi sanadnya itu kan seperti dalam tingkatan, ya, anfulan tuh. Ya, jadi itu sanadnya itu tidak ada seorang sanad yang diragukan. Ya, sehingga para ulama hadis ini berani mengatakan kalau hadis ini memang benar-benar hadis yang sahih, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Madharatun wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan bi sigatil jazm. Ya, nah Imam Bukhari memberikan satu komentar, ya, bi sigatil jazm, ya, dengan kata atau kalimat, ya, al-jazm. Apa itu al-jazm? Ya, itu sesuatu yang diharuskan atau dianjurkan. Ya, ini kalau udah Imam Bukhari juga udah pasti dah tuh, karena hadisnya sahih. Ya, wa ta'liqatihi bi sigatil jazm sahihah. Ya, nah komentar ataupun keterangan yang diberikan oleh Imam Bukhari dengan menggunakan kalimat jazm itu menunjukkan apa? Benar-benar hadisnya ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang tidak diragukan lagi, ya, tentang apa? Kesahihan hadisnya. Ya, tuh. Madharatun bi fathil mim wa kasriha. Ya, jadi ada yang kalau dibaca madharatun itu boleh, dan juga kasriha midharah juga boleh. Ya, tuh. Hiya kullu ina'in yatatahharu bihi. Ya, jadi segala sesuatu, ya, baik itu berupa ina, apa itu ina kemarin, ya, bejana ataupun alat yang kita gunakan, ya. Nah, fasyabbaha as-siwak bidzalika li'annahu, ya, yatharu al-fam. Ya, nah oleh karenanya siwak juga itu dikatakan ya, bisa membersihkan. Kenapa? Karena dengan bersiwak itu akan membersihkan mulut kita. Ya, jadi, ya, dalam siwak ini yang akan dibersihkan hanya bagian mulut kitanya, ya, bukan untuk bagian-bagian yang lain. Ya, karena setiap anggota yang harus kita bersihkan itu ada alat-alat tertentunya. Ya, nggak bisa kita bersihin najis pakai siwak, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, najis yang kelihatan, ya, atau najis yang nggak kelihatan. Ya, nah kita membersihkan mulut kita itu dengan menggunakan siwak, ya, gitu. Wa hal yukrahu lis-shaim ba'da zawali fihi khilafun. Nah, sini ada pertanyaan. Apakah hukumnya makruh
Ya, bagi orang yang lagi berpuasa dia itu bersiwak. Nah, bersiwaknya itu ba'da zawal. Ya, itu artinya setelah tergelincir matahari. Ini orang lagi puasa ini, ya, dia bersiwak di siang hari bolong. Ya, apakah makruh hukumnya? Di sini dikatakan, ya, ada fihi khilafun, ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama fikih, ya, yang mengatakan apakah makruh atau tidak kalau orang yang lagi puasa dia bersiwak di siang hari, ya, gitu. Baik. Ar-rajih fil Rafi'i wa Rawdah, ya, pendapat yang rajih atau yang kuat, ya, menurut Imam Rafi'i dan Rawdah, annahu yukrahu, bahwasanya kalau orang lagi puasa itu hukumnya makruh dia bersiwak pada waktu saat matahari sudah tergelincir. Ya, kata Imam Rafi'i dalam kitab Rawdahnya itu, ya, dikatakan yang namanya orang lagi puasa, ya, dia bersiwak, ya, di siang hari itu hukumnya makruh, ya. Tuh. Mana dalilnya? Ya, liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, sesuai dengan firman hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu shaimi, ya, bau mulutnya orang yang lagi berpuasa. Ya, jadi bau mulutnya orang yang lagi berpuasa. Kata Nabi itu, at-tiyabu 'indallahi, ya, itu di sisi Allah itu lebih wangi. Ya, orang yang lagi puasa itu mulutnya di sisi Allah itu lebih wangi min rihil misik. Ya, daripada minyak, kalau kita bisikin namanya minyak kasturi. Ya, coba. Jadi kalau bapak-bapak nih, ya, sedang melaksanakan ibadah puasa, ya, itu lalu pada saat siang hari itu ada rasa bau mulut yang tak enak, ya, itu bisa jadi karena apa? Karena kita lama nggak makan, ya, lama nggak berbicara, ya, itu lama diem, bisa jadi itu akan menyebabkan timbulnya bau apa? Bau mulut. Ya, nah buat kita tentunya orang yang lagi puasa kita kan nggak boleh makan di siang hari. Ya, tuh kita makannya kapan? Saat sahur doang. Ya, nah kalau lagi dalam keadaan puasa di tengah hari, ya, makanya kita dijadikan apa? Makruh hukumnya untuk bersiwak kalau kita lagi puasa. Dalilnya tadi itu. Ya, kenapa? Karena, ya, bau mulut orang yang lagi puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, betul. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan yaumal qiyamah. Ya, jadi bau mulutnya itu nanti kapan? Pada hari kiamat. Ya, kan kadang Pak kita habis sahur kita udah gosok gigi, udah bersih dah sebersih mungkin mulut kita itu, ya, dengan kita bersikat atau bergosok gigi, tapi di siang hari itu kadang masih timbul aja bau yang nggak enak dari mulut kita saat kita lagi puasa. Itu biarin aja dah, ya, dan kita juga jangan mengartikan, oh kalau gitu Ustaz orang lagi puasa biar mulutnya bau benar-benar bau, kita jangan gosok gigi aja dah, ini salah. Ya, dia harus apa? Tetap melakukan apa yang menjadi sunnahnya. Ngapain? Bersihin mulutnya itu, ya, karena nanti kan bukan hanya sekedar untuk membersihkan mulut, ya, menghilangkan kekhawatiran kalau nanti ada sisa-sisa makanan yang masih tersisa ketika kita ngomong, ketika kita ngapain, kadang kan keluar itu. Ya, nah kemudian kita telan, nah itu jadi apa ya? Batal puasanya kita, ya. Makanya kita seusaha sebisa mungkin, ya, selepas sahur kita ngapain? Gosok gigi, ya, dengan menggunakan pasta. Sekarang banyak tuh merek-mereknya, ya, yang bisa kita gunakan untuk membersihkan mulut kita, ya, gitu. Wal khulu bidammil kha, jadi khulu
ya wal lam, ya, dan juga huruf lamnya berbaris dhammah. Huwa at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Artinya terjadi perubahan, ya, perubahan yang terjadi dalam pada mulut kita, ya, maka digunakan dengan berharokat lahulu, ya, fa, ya, tuh fa dan lamnya berharokat apa ya, dhammah. Artinya diartikan di sini sebagai arti at-taghyir, terjadinya perubahan, ya, tuh. Wa khassa bima ba'da zawal, ya, yang dikhususkan setelah apanya, tergelincirnya matahari, ya. Ini di apa namanya, di garis bawahi, ditekankan makruhnya ini kita ngapain, bersiwak bagi orang yang puasa menurut Imam Rafi'i, ya, kalau matahari telah apa ya, tergelincir, ya, artinya benar-benar itu di siang bolong, karena kan kita merasakan kalau kita benar-benar puasa tuh saat siang gitu, ya, apalagi musim panas, ya, tuh. Nah ini, ya, memang sudah suatu hal yang biasa kalau orang lagi puasa baru ngerasain itu setelah berapa ya, 6 jam, ya. Nah setelahnya itu nanti akan kembali lagi tuh, ya, apalagi menjelang buka puasa, ya. Li'anna taghayyur fam bisababi shaum, ya, hina idzin yadhhar, karena timbulnya, ya, bau mulut yang ada itu disebabkan karena puasa, ya, karena kita lagi puasa, makanya apa, makanya timbullah bau yang kurang enak ataupun kurang sedap, ya, betul. Falau taghayyara famuhu ba'da zawal bisababin akhar, ya, seandainya, ya, terjadinya perubahan bau mulut yang tidak enak, ya, tuh, ya, terjadi setelah kapan, setelah matahari tergelincir, tapi dengan sebab yang lain, ya, bukan dengan sebab kita ngapain tuh puasa, ya, sebabnya apa, seperti kanaum, ya, seperti kita bangun dari tidur, ya, biasanya orang kalau bangun tidur mulutnya enak apa wangi? Enak apa wangi? Tidak wangi, ya, udah kita gosok gigi 2-3 kali juga, ya, itu pasti ketika kita bangun akan timbul bau yang kurang enak. Kenapa tadi itu? Karena orang tidur itu dia nggak berbicara dalam waktu yang lama, ya, tuh. Kecuali kalau tidurnya mungkin tidurnya Imam Syafi'i kali ya, ya, karena kalau orang kita kan tidurnya apa, ya, banyak banget tidur, ya, paling sedikit berapa jam? 8 jam kalau orang kita, ya, kalau 2 jam Imam Syafi'i, ya. Kita kan selalu mempermasalahkan, ya, kalau apa-ngapain bawaannya lemes banget, kurang tidur deh katanya, ya. Kalau dalam masalah tidur kayaknya apa tuh, perhitungan banget kita, ya, padahal udah 8 jam masih dibilang kurang, ya. Tapi kalau ibadah kita belum pernah, kenapa ya kok kurang banget nih, ya, dah ini Anda belum sholat tahajud tadi ketinggalan. Nah, kalau kita kan cakep itu, ya, Anda belum sholat hajat tadi itu, ya, belum sholat taubat, ya, belum sholat yang lainnya itu di malam hari, ya, kayaknya jadi perasaan ini kayaknya apa nih, ya, agak kurang tenang, ya. Itu kalau kayak gitu tuh masya Allah alaih, ya, tuh berarti tuh orang itu, ya, sudah Allah berikan yang namanya apa tuh, halawatul iman, ya, manisnya iman, ya. Orang kalau sudah dikasih yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu, dia akan merasa kurang kalau 1 kali atau 1 hari aja dia nggak melakukan suatu ibadah, ya. Itu artinya ibadah yang sunnah. Kalau wajib jelas itu suatu kewajiban yang wajib kita apain, kita laksanakan, tuh, ya, tuh. Ini ataupun dengan sebab yang lain tadi, karena kita nggak ngomong dalam waktu yang lama. Pasta kali ajil zalik, ya, nah dia itu kemudian bersiwak, ya, dengan sebab tadi, ya, karena baunya itu sebabnya karena bukan apa itu, ya, bukan karena puasa, tapi apa, karena dia bangun
bangun tidur. Nah maka dia melakukan siwak itu hukumnya la yukrahu, tidak dimakruhkan. Dia itu ngapain? Ya bersiwak ya. Wa qila la yukrahu al-istiyaq mutlaqan. Ya, qila. Nah kalau qila di sini berarti ada pendapat yang lain. Ya, tapi kalau menurut Imam Syafi'i ada kata-kata qila berarti pendapat ini lemah. Ya, kalau kata qila sudah bilang tuh katanya ada satu katanya itu kan. Ya, itu ada mengatakan emang ya makruhnya itu mutlak. Ya, nggak ada alasan lain, nyari alasan lain dah. Pokoknya emang nggak boleh gitu aja. Ya, saya boleh gitu ya. Kemudian wabihi qala al-a'immah as-salasah. Ya, nah pendapat yang mengatakan ya tidak makruh secara mutlak ya, orang ini bersiwak itu pendapat yang dikatakan oleh 3 imam. Ya, berarti ini kan mazhab Syafi'i, ini kitab yang kita baca. Berarti imam Syafi'i itu yang 3. Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, betul. Jadi syekhnya para imam siapa di antara 4 itu? Yang paling tua siapa? Imam Malik. Imam Malik atau Imam Hanafi? Ayo. Imam Malik. Ya, baru itu Imam Hanafi, baru Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Ya, itu dari segi apa? Ya, usia. Ya. Wa rajjahahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ya, begitu pula dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Ya, Syarah Muhadzab ini Pak, kitabnya banyak. Ada 23 jilid. Ya, tapi Imam Nawawi belum sempat menyelesaikan mensyarah kitab Syarhul Muhadzab. Dia udah keburu kemana? Meninggal dunia. Ya, baru setengah tuh. Akhirnya dilanjutin. Ya, sama imam yang lain itu. Ya, makanya Imam Nawawi kan dalam riwayat dia nggak sempat nggak sempat nikah. Ya, belum sempat nikah. Kenapa? Karena sibuk dalam Ya, ilmu. Ya, tuh. Ada nggak orang kita nggak kawin karena sibuk sama ilmu? Ya, di ngarang kitab, di ngapain? Ada nggak? Ada. Ya, menjarang. Ya, tuh. Kalau Imam Nawawi memang dia karena kesibukannya bukan dia nggak mau ikutin sunnah Nabi, tapi karena banyak kesibukan dalam hal apa? Dalam hal menulis atau mengarang kitab-kitab ya, termasuk apa? Kitab Syarah Muhadzab ini ya, beliau yang ikut mensarah tapi belum selesai ya. Karena tadi saya bilang kitabnya itu ada 23 jilid Pak. Ya, itu kalau kita baca sampai kapan kita selesai itu? Ya, bagaimana mau ngarang bacanya kita nggak selesai. Ya, apalagi mau ngarang kitab. Subhanallah. Kalau Allah sudah memberikan apa? Ilmu yang begitu ya manfaat. Baik. Wa qala al-Qadi Husain ya, berkata Qadi Husain ya, yukrahu fil fardi dunan nafil. Ya. Nah, yang makruh itu ya, atau yang nggak boleh bersiwak pada waktu siang lagi puasa itu kalau puasanya itu puasa wajib. Ya, arti puasa Ramadan ya, atau puasa qadha ya, atau puasa nazar ya. Nah, itu yang hukumnya makruh ya. Tapi kalau untuk yang puasa sunnah di sini dikatakan nggak makruh, boleh aja kita bersiwak lagi puasa di siang hari. Ya, tuh. Kenapa kok dikhususkan kalau lagi puasa yang wajib? Nah, karena di sini dikhawatirkan apa? Khaufan minar riya. Takutnya nanti akan apa tuh? Ya, kelihatan ada unsur riyanya. Lah kok riya? Ya, kan ada kan orang bilang, ya, kenapa enggak siwak? Ya, lagi puasa. Oh, kan jadi riya itu nanti itu. Ya, maka yang dikhawatirkan akan timbulnya riya nanti, makanya apa? Dibedain lah. Kalau yang wajib tetap hukumnya makruh, tapi kalau yang puasa sunnah tidak makruh. Ya, betul. Wa qaulul musannif ya, ucapan dari musannif atau pengarang kitab ini lis-shaimi
ya bagi orang yang berpuasa yu'khad minhu annal karahah ya tazulu ya bi ghurubi syamsi ya. Nah, pengarang kitab ini mengatakan ya, kalau orang yang lagi puasa kemakruhannya ini akan hilang. Dia melakukan siwak kapan tuh? Ya, tazulu bi ghurubi syams, pada saat matahari sudah terbenam. Ya, belum maghrib. Ya, karena kan matahari terbenam belum tentu udah maghrib. Ya, jadi kata pengarang kitab ini Imam Taqiyuddin bilang ya, kalau udah matahari terbenam, kemakruhan bagi orang yang lagi puasa itu siwak itu udah hilang karena sudah menjelang waktu apa? Berbuka puasa. Ya betul. Wa hadza huwa shahih fi syarhi al-muhadzab. Dan ini adalah merupakan pendapat yang sahih dalam kitab Syarah Muhadzab ya. Wakila, ada pendapat yang lain juga, tabaqal karaha ilal fitri. Ya, tetap kemakruhan orang yang lagi puasa itu hukumnya tetap makruh sampai kapan? Sampai datang waktu berbuka puasa. Ya, kalau udah berbuka puasa jangankan kita siwak, ya, nenggak minum air es, air cendol, air cincau, es teler, ya boleh. Ya, jangankan apa ya, cuma sekedar siwak. Kalau sudah apa ya, sudah datangnya waktu berbuka puasa. Ya, wallahu a'lam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, hadirin sekalian, ya, saya kira cukup sampai sini dulu karena pada hari ini ada acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari sedikit ini ada manfaatnya buat kita, bisa kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada orang lain, ya, sehingga nantinya akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.